atau siapa yang berkorban yang diterima. Para ulama menyebutkan yang berkorban itu orang Islam. Berkorban adalah orang Islam, sebab tidak diterima kecuali dari yang bertakwa. Takwa mesti beriman, dan yang bukan Islam tidak mungkin. Kemudian syariat ini ditujukan kepada orang yang menerimanya, yang beriman kepadanya. Yang kedua adalah orang yang balik dan berakal. Balik dan berakal. Tidak siapa yang tidak balik dan tidak berakal tidak mukallaf. Tidak mukallaf. Tetapi bila seandainya ada yang belum balik, sebenarnya kan korban satu itu cukup atas nama kepala keluarga dan mewakili seluruh anggota keluarganya. Makanya kalau di keluarga itu misalnya ada ayah atau suami, maka yang berkorban itu atas nama suami dan mencakup keluarga semuanya. Tapi kalau ada yang lebih, silakan. Yang ketiga adalah yang sanggup. Yang tidak sanggup tidak dipaksakan, yaitu dia memiliki hewan atau harga untuk membelinya lebih dari nafkahnya pada hari raya dan hari-hari tasyrik tadi. Kemudian jenis hewan yang dikorbankan dari berbagai hadis Nabi SAW dan amal beliau selamanya, maka tidak keluar dari 3 jenis yang juga ini disebut dengan al-bahimatul an'am. Allah SWT mengatakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah, bahimatul an'am itu hewan ternak itu secara spesiesnya, pemilihnya terbagi pada 3, yaitu onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Nah, onta ini kan banyak pula jenisnya. Ada onta merah, dan ada onta biasa. Kemudian sapi juga banyak keluarganya, ada pemilihnya kan. Ada yang sapi beratnya 2 ton, ada sapi apa namanya? Limosin. Berapa harganya? 5 juta. Masya Allah. Beserta satu orang 5 juta. Baik. Mungkin tidak cukup juga ya. Baik. Seluruh jenis sapi masuk ke dalamnya, dan 1 ekor tetap 1 untuk 7 orang. Ya, yang ketiga adalah jenis kambing. Atau kambing ini kan banyak pula spesiesnya. Ada kambing kacang, kambing belimbing, ada. Enggak, kambing kacang ada ya. Kambing apa lagi? Kambing Jawa. Terus etawa apa ketawa? Etawa tuh. Kambing domba dan seterusnya. Nah, kalau ada yang berkorban dengan ayam, sebagian ulama berdasarkan hadis, siapa yang datang di saat pertama hari Jumat, maka dia seperti mengorbankan onta, sampai pada yang terakhir mengorbankan telur dan mengorbankan ayam. Jadi dari situ mengambil dalil bahwa boleh berkorban dengan ayam. Tetapi Nabi SAW tidak pernah mengizinkan atau tidak pernah mencontohkan korban dengan ayam atau korban dengan yang lain daripada bahimatul an'am. Oleh sebab itu hampir ittifaq ulama bahwa korban itu dari bahimatul an'am. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita sebutkan seperti dalam hadis Jabir atau hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kana ar-rajul fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhhi bisyat anhu an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Di zaman Nabi SAW, satu rumah cukup berkorban 1 ekor atas nama dia dan keluarganya.
Kemudian bila dalam satu rumah terdapat lebih dari satu kepala keluarga, misalnya ada rumah besar, di situ ada beberapa keluarga di dalamnya yang berdiri sendiri-sendiri, periuknya masing-masing, bukan dibiayai lagi oleh orang tuanya, maka masing-masing berkorban untuk keluarganya. Maksudnya berkorban untuk keluarganya. Perempuan yang tidak bersuami boleh berkorban. Kalau tengok di kampung-kampung banyak ibu-ibu yang banyak korban, banyak bapak tak ada loh. Ibu-ibu banyak duitnya, masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi boleh kalau dia tidak di bawah tanggungan orang tuanya. Tapi kalau di bawah tanggungan orang tuanya, maka dia masuk dalam seperti kakak juga. Ya, kalau masih dalam kakak keluarganya, berarti dari dinafkahi oleh ayahnya, maka cukup ayahnya yang berkorban. Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian syarat hewan-hewan tersebut, tadi tentang satu ekor onta atau ekor sapi, berapapun besarnya cukup untuk 7 orang. Walaupun sapi limousin tetap untuk 7 orang. 6. Karena kambing juga kan berbeda harganya. Satu kambing untuk 1 orang. Misalnya kalau di sana ada kambing Somalia, itu bisa dengan harga misalnya 350 rial. Tapi kalau yang Sawakin Sudan itu sampai harganya 800, tapi tetap untuk 1 orang. Kita tidak melihat harga, tapi melihat kepalanya, jenis hewannya. Jelas. Sampai onta, kan ada onta merah. Onta merah itu ditaksir seharga Mercedes-Benz. Mercedes berapa harganya? Saya tidak tahu, sama kita tidak tahu kenapa. Senasib nampaknya kita ini. Nikah dah terlambat, anak sikit. Nih, senasib. Anak saya juga 2. Antum 2 yang sedih. Anak saya juga 2 juga. 3 tinggal 2. Yang sedih, saya tidak sedih juga. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang seharga Mercedes itu juga untuk 7 orang. Padahal yang lain harganya sekitar 3.000 rial seekor. Kalau ini bisa mencapai mungkin mencapai 300.000 rial mungkin. Yang Mercedes berapa? Tidak tahu juga. Ya, kita carilah dulu ya dia. Kalau anggap misalnya Mercedes semiliar, sekitar rial berapa? Saya rial juga tahu ya. Dua salah hitung ya. Yang jelas sama, kita tidak melihat harganya. Jadi sapi limousin cukup untuk 7 juga. Nah, ma'asyur kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian syarat pada hewan korban itu juga harus cukup umurnya. Untuk onta semuanya ada kata Nabi mesti musinnah. Musinnah itu yang berumur cukup. Kalau musinnah di onta 5 tahun sempurna, masuk 6 tahun. Sedangkan di sapi atau kerbau itu 2 tahun itu musinnah, masuk 3. Sedangkan di kambing itu 1 tahun, masuk musinnah. Karena memang umur hewan ini kan tidak sama. Kambing berapa lama umurnya? Tidak pernah ada catat tanggal lahirnya. Hah? Mana yang lebih panjang, umur kerbau apa kambing? Kerbau, betul. Mana yang lebih panjang, umur sapi atau onta? Onta lebih panjang. Umur kita dari umur onta. Hah? Nah, ya anda lupa kaji SMP dulu ya, di SD dulu. Umur ini kan ada umur masing-masing. Makanya semakin singkat umurnya semakin cepat dewasanya. Semakin singkat umurnya semakin cepat dewasanya. Kalau semakin panjang umur semakin lambat dewasanya. Kayaknya berkala rumus itu. Makanya onta 5 tahun baru dianggap dewasa ya. Karena umurnya panjang. Dibanding sapi 2 tahun sudah
dewasa. Ya. Kita besok kalau sempat panjang umur sampai umur 39 kabarnya masih PAUD kita, di bawah usia dini. Jadi sampai umur 39 sempat ditetapkan, ini bagus juga ya. Jadi belum balik sampai umur 39. Kambing 1 tahun masuk 2. Dan ulama seperti terdapat dalam hadis bahwasanya kalau seandainya susah mendapatkan 1 tahun, maka yang dha'an dari jenis domba boleh yang umur 6 bulan. 6 bulan. Jaza'a minal dha'an. Seperti yang terdapat dalam hadis Uqbah Ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu, "Dhahayna ma'a Rasulillah SAW bi jaz'in minad dha'ni." Kami berkorban bersama Rasulullah SAW dengan jaz'. Jaz' itu yang umurnya 6 bulan masuk ke 7. Hadis riwayat An-Nasa'i dan dikuatkan isnadnya oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Yang kedua, setelah cukup umur juga harus syaratnya selamat dari aib. Ya, ada 4 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tujzi fil udhiyah atau bil adahi. Ada 4 yang tak bisa dijadikan korban, aib yang menyebabkan tak bisa dijadikan korban. Al-aura al-bayyinu awaruha, yang buta sebelah, yang jelas sekali butanya. Kalau buta sebelah tidak boleh, kalau buta 2 belahnya apalagi kias aula, apalagi. Yang kedua adalah al-maridah al-bayyinu maraduha, yang sakit, yang betul-betul nampak sakitnya. Adapun sakit demam-demam ayam itu tidak kan, demam-demam yang tidak mengurangi harganya. Kemudian walal arja al-bayyinu arajwa, yang pincang juga tidak boleh jadikan korban. Wal ajfa allati la tunqi, dan yang sangat kurus yang tidak ada sumsumnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, sebagian ulama menambahkan aib seperti yang patah tanduknya atau yang hilang sebagian telinganya. Waktu menyembelih sudah disebutkan tadi, tidak boleh keluar dari waktu itu. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka masuk sadaqah minas sadaqah. Maka kalau dia nak korban mesti diganti lagi. Tapi kalau tidak ada lagi mau dikorbankan, berarti dia hari itu hanya bersedekah biasa. Insya Allah berpahala, cuman beda dengan korban. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kemudian sampai akhir hari-hari tasyriq, menjelang terbenam matahari. Mana tahu kita di Idul Adha belum ada nampaknya untuk berkorban, tapi pas hari terakhir dapat rezeki, dapat durian runtuh, dapat rezeki durian runtuh, akhirnya kita berkorban di hari tasyrik tersebut. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, yang afdal adalah pada hari Adha selesai sholat langsung disembelih. Ini yang paling utama, karena hadis Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalu ma nabda'u bihi yawmana hadha nusalli thumma narji' fananhar. Yang pertama kita lakukan hari ini adalah salat, ia dengan pakaiannya masuk khutbah, setelah itu kembali ke rumah dan menyembelih. Nah, fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan seperti itu telah tepat mengikuti sunnah kami. Wa man zabaha qabla dzalik, siapa yang menyembelih sebelum itu, fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahli, itu hanya daging yang dia siapkan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki syai', tidak masuk ibadah kurban. Ma'asyarul kiram, kemudian setelah disembelih, untuk apa hewan yang disembelih itu? Ma'asyarul kiram, Nabi SAW menyunahkan bahwasanya boleh diberikan, pertama dimakan oleh
yang berkorban. Yang kedua, dihadiahkan untuk karib kerabat, tetangga, dan siapapun yang kita dan teman-teman. Yang ketiga, disedekahkan kepada mereka yang miskin. Karena Allah SWT mengatakan fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah dari hewan korban itu dan berikan kepada orang yang membutuhkan, orang yang miskin dan lagi membutuhkan. Yang afdal dibagi tiga, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan, sepertiga untuk keluarga. Nah, boleh tidak hewan korban itu disimpan lama? Dulu di awal Islam tidak boleh, karena waktu itu orang sangat butuh. Tapi ketika sudah Allah bukakan dunia, Masya Allah, kalau hari ini musim haji di Mekah itu tidak termakan. Makanya keluarlah fatwa ulama, boleh dikirim ke negeri-negeri Islam yang membutuhkan. Karena orang Mekah sudah berlebih 3 juta ekor. Bawa cara makan tuh. Hah? Enggak bisa dimakan seekor seorang. Allah Ustaz. Akhirnya enggak sudah over. Dan sebagian kan bukan hanya seekor kambing ya korban, kadang ada yang ngambil sekeluarga, satu orang seekor onta atau seekor sapi dan sebagainya. Itu baru jemaah, belum lagi orang-orang yang penduduk asli sana. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka dibolehkan dikirim ke negeri-negeri kaum muslimin. Bil munasabah, saya pernah mengusulkan ke Menteri Agama yang dulu, bukan sekarang, andainya dimasukkan dam jemaah itu dalam komponen haji, lalu kita minta ke pemerintah Arab Saudi untuk dikirim ke Indonesia. Mana tahu Masjid Al-Fatih dapat jatah juga. Kan mau kan? Mau sekali, masa tidak mau. Kan lumayan jemaah haji kita kalau waktu normal 200.000 lebih, 200.000 ekor. Tidak mau tuh. Hah? Ya mau kita. Tapi waktu itu jawaban beliau, di sini banyak kepentingan sayang, katanya. Banyak kepentingan. Jadi kalau kita paksakan nanti banyak pula masalah. Kalau gitu, ya kita kan nggak tahu masalah sebelum jadi menteri kan. Awak pandai ngusulnya, mana demo sih ngusul sih. Dan demo aja pandai. Setelah itu besok setelah jadi untuk pejabat negara nanti di demo pula oleh yang setelahnya. Makanya dosa demo ya kerjakan kerja kita aja, itu kerja orang. Nanti kalau antum udah dapat tanggung jawab itu, kerjakan dengan baik. Jelas? Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, orang yang ingin berkorban, berniat berkorban dari sekarang. Ini kan depan kita akan masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nabi SAW berhadis riwayat Muslim dari Imam Malik, dari Nabi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Man arada an yudahhi idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum an yudahhi fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min dhufurihi syai'an." Barang siapa yang ingin berkorban apabila masuk 10 hari pertama Zulhijjah, maka tidak boleh memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut manapun di tubuhnya. Oleh sebab itu, siapa yang sudah berniat, catat tanggalnya sebelum tanggal 1 Zulhijjah, maka bersihkanlah yang mau dibersihkan. Mana tahu nak rapi di hari raya dicukur jenggotnya nanti. Hah? Nggak tahu kan? Jadi sebelum korban disembelih, di korbannya jaga Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini barangkali yang perlu diketahui oleh kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, ada 1 menit waktu untuk bertanya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ah, mencabut kulitnya mati. Kan tidak kuku itu kan? Tidak, alhamdulillah boleh. Iya. Zakat kan kuku dan rambutnya. Atau jangan-jangan tuh masukkan hukumnya sama. Kenapa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Apakah dihiaskan ke kuku atau ke rambut? Tidak. Wallahu a'lam. Baik. Antum kenapa tidak tanya gimana caranya korban limousin misalnya? Nah. Baik. Assalamualaikum. Berapa? 2. Satu dulu kita tengok. Coba. Ya, pertama hukum korban kan sunat. Ya. Yang kedua, yang berkorban itu orang hidup. Yang ketiga, yang berkorban kepala keluarga. Nah, sekarang di rumah itu siapa kepala keluarganya? Yang disebut kepala keluarga adalah yang menanggung kehidupan keluarga, itu namanya kepala keluarga. Sedangkan di rumah yang terdiri di situ ada menantu, ada mertua. Mertua membiayai anak-anaknya, menantu membiayai pula anak mertua dengan anak-anak turunannya. Kalau demikian berarti 2 kepala keluarga di sini, maka korbannya 2. Nah, karena dia nafkahnya terpisah. Tapi kalau seandainya menantu masih dibiayai oleh mertua, kan ada kan? Enak sekali jadi menantu. Mana tahu dia dalam kondisi sedang jadi mahasiswa misalnya kan, masih menuntut ilmu, atau memang belum ada pekerjaan. Ini ketika melamar kemarin, kamu udah punya kerja belum? Justru kan ada kerja lah Pak, saya melamar anak bapak biar dapat kerja. Ada jadi menantu tidak juga bekerja, lalu dibayar oleh orang tua. Iya, maka mertua lah yang berkorban insyaallah. Tapi kan enggak, pada umumnya kan tidak ada ini, jarang terjadi. Tapi kalau memang dia biayai, maka dia yang berkorban atas nama keluarga semuanya. Wallahu ta'ala alam. Termasuk orang yang sudah mati juga. Itu naknya mati kan? Naknya mati itu masih hidup. Nah, terus ya mati. Hah? Kok jadi bingung tuh? Antum nanyain apa? Hah? Nah, katanya betul juga. Saya bilang gitu. Ini masalah khilaf di antara ulama. Ya, wallahu a'lam. Ada yang mengatakan dibolehkan, ada yang mengatakan tidak. Tentu yang membolehkan perlu dalil kan? Ternyata tidak ada dalilnya. Yang ada adalah Nabi SAW berkorban untuknya dan untuk yang belum berkorban di antara umatnya. Makanya seperti tadi, yang berkorban itu kan yang hidup, karena korban itu perlu niat. Orang mati bagaimana dia berniat? Jelas? Kan boleh sedekah betul, tapi korban tidak. Oleh sebab itu tidak keluar dari dalil yang sudah ditentukan. Nah, apakah dia dapat pahala? Tergantung niat antum. Kalau antum niatkan ini korban untuk saya dan untuk orang tua saya yang sudah meninggal, itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada nanti yang tolong tuliskan untuk almarhumah katanya kan, ya tolak mulanya.
Tolak kurang jatah. Tapi disarankan daripada yang meninggal lebih baik atas nama yang hidup, dan pahalanya untuk yang hidup dan untuk yang meninggal. Wallahu ta'ala. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya kira demikian. Yang kedua sudah jawab kan? Hah? Belum lagi? Jangan-jangan yang payah pula. Kita dengarkan dulu. Silakan. Baik, ini memang masalah yang sering terjadi kan. Kenapa dibagi atau dibuat kepanitiaan dengan tujuan supaya sama rata? Karena definisi adil menurut kita kan sama rata. Kalau menurut Al-Quran dan Sunnah yang saya pahami, adil itu tidak mesti sama rata. Lihat pembagian waris misalnya, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Bukan tidak ada sebab, bukan tidak ada hikmah. Anak laki-laki dia punya kewajiban melekat bayar nafkah, baik untuk dia sendiri, istrinya sendiri dan anaknya, dan juga orang tuanya bila tidak ada yang menafkahi. Sedangkan anak perempuan lepas. Andainya anak perempuan sudah bersuami lalu dia memiliki orang tua yang masih hidup, dia tidak berkewajiban menafkahi. Yang berkewajiban adalah anak laki-laki. Makanya anak laki-laki dikenakan ini. Nah, dalam konteks korban sekarang dibagi sama banyak. Beliau keluarganya berapa orang sekeluarga? 9 ya? Anak itu 9. Kok lupa jumlah anak? 6 tambah 2 8 kan? Masya Allah, mubarak. Untuk beruntung itu. Ini anaknya 2, ya kan? Anak itu kan 2 kan? 4, ini 8. Sama-sama dapat 2 kilo. Menurut saya tidak ada. Makanya usulan saya, tapi tidak wajib ya diterima ya. Yang namanya usulan boleh ditolak. Saya dengan lapang dada menerima untuk tolak. Ya, usulan saya, bagian daging itu tidak berdasarkan kepala keluarga, tetapi berdasarkan berapa mulut yang akan menampungnya. Paham maksud saya? Bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan saya lebih banyak. Kalau ambo makan daging ungu, taruh ungu banyak gitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tergantung berapa jumlah anggota keluarga yang akan mengkonsumsi. Antara yang dapat 8 orang dengan yang 4 orang, ya tidak sama lah harus bagiannya. Cuman panitia terpaksa kerja ekstra, itu masalahnya. Makanya saya bilang belum ada yang siap untuk itu. Ya apalagi tidak bergaji itu kan. Kabarnya tidak boleh ambil upah dari hewan korban. Maka tambah malas dia kerja. Makanya korban itu tidak boleh dijadikan upah bagi pekerja. Tidak upah dosanya, pemberian khususnya. Ini kan pandai nanti. Sudah apa maksudnya? Kalau ikut bekerja dapat tulang, tidak ikut bekerja tidak dapat tulang. Itu ada upah namanya itu. Hah? Berarti upah. Iya. Kalau ikut bekerja dapat tulang. Kalau tidak ikut tidak dapat. Berarti pemberian itu karena kerja atau bukan? Karena kerja, berarti upah.
Jelas? Ini kan bagian pekorban itu. Iya, memang bagian pekorban memang. Pekorban tidak ada lagi haknya membagi. Andainya Allah bilang nggak boleh kamu makan, nggak boleh. Contohnya dam. Dam, tahu dam? Bukan hadyu. Kalau di Mekah itu banyak pangdamnya, panglima dam. Nah, jadi dam tuh dam. Pasal panjang situ jadi. Misalnya orang naik haji lupa memakai kain ihram. Lupa memakai kain ihram dari miqat. Lah sampai ke Mekah bota panam. Bahwa belum pakai kain ihram. Berarti dia meninggalkan wajib ihram. Berarti harus diganti dengan dam. Nah, dam itu boleh dimakan? Wih, tidak boleh. Itu murni tidak boleh untuk makan. Berarti yang berhak membagi siapa? Yang punya Allah SWT. Kalau dam tidak boleh dimakan oleh jemaah haji. Itu khusus untuk fuqara'il haram, orang-orang fakir yang tinggal di tanah suci. Ya kayak itu. Kalau yang namanya pelanggaran boleh kita makan. Tapi hadyu boleh. Udhiyah boleh. Itu tandanya yang berhak membagi bukan pemilik, bukan panitia, bukan pekerja, tapi Allah Taala. Dan Allah tak izinkan pekerja dapat upah dari situ. Jelas? Kalau tidak, jadi bertakwa kita, takwa nanti ya. Kita korban ini tidak bertakwa. Lalu kosong saja bekerja? Tidak. Kewajiban orang yang berkorban membayar upah mereka kalau minta upah. Tapi bukan dari hewan korban. Korban milik Allah, bukan milik pekorban. Bukan milik pekorban, bukan milik panitia, tapi milik Allah. Jelas? Kalau Allah tidak izinkan kita makan, tidak kita makan. Untung diizinkan. Ya, tidak dibatasi pula. Antum sembeli onta seekor, ambil semua itu keluarga, tidak apa-apa, boleh. Boleh kalau korban. Tapi kan nanti disebut orang tuh, masih kukoh tidak ada POS ketek. Kan tidak mungkin antum awak panjang tapi diupik orang kan? Ya tak, diupik doang. Lebih baik sama-sama kenyang. Tidak juga habis, tidak muat di kulkas antum. Jadi korban ya, baik. Jelas ya? Nah, jadi jangan sekali-kali upah diberikan. Kadang-kadang berhilah yang berhilah kadang. Ikan bagian pemiliknya. Enggak, itu bagian Allah. Allah yang berhak membagi, bukan kita. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.